Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya kebetulan ini berada di Kebumen, Kabupaten Kebumen, sedang silaturahmi. Ini kebetulan juga di hadapan saya ini ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kebumen, namanya Bapak Haji Zaini Miftah lengkapnya ya. Karena itu saya itu sudah di sini, jadi kepengen ngobrol-ngobrol ya, namanya punya karir sebagai ketua PKB Kebumen. Tentu saja untuk mencapai karir sebagai ketua PKB Kebumen juga ada ya keluh kesah ya. Bisa diceritakan sedikit tentang kenapa bisa sampai menjadi ketua PKB Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa ini, tanpa janjian tiba-tiba bikin wawancara. Ya, saya ini hari ini memang posisi saya sebagai ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa. Saya berkarir di politik itu sejak awal berdirinya partai ini. Pada tahun 98 ketika reformasi bergulir, saya sudah masuk pertama kali ke partai politik. Ketika itu saya sebagai pengurus ranting, ya, ketua ranting saya, ketua ranting dan Wokerjo. Ranting itu istilah kami untuk menunjuk bahwa saya ketua pengurus tingkat desa, ya, tingkat desa. Jadi itu namanya pengurus ranting. Jadi ketua ranting desa Wokerjo. Lalu berikutnya pada level berikutnya saya menjadi sekretaris PAC. Saya pernah PAC itu di tingkat kecamatan, ya, anak Sabang, mengurus anak Sabang di tingkat kecamatan. Lalu periode berikutnya saya menjadi ketua badan otonom tingkat kabupaten, namanya Gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu kemudian saya menjadi pengurus DPC di jajaran wakil ketua. Lalu pada tahun 2010 kalau tidak salah, saya diangkat sebagai ketua DPC sejak 2010 sampai sekarang. Ini udah berapa tahun baru? 14 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun. Saya sudah jadi ketua partai sampai sekarang. Ya, itu sebelumnya perjalanan saya berkarir di dunia politik. Jadi dari bawah ya? Ya, saya dari bawah. Kakak sekarang ada yang tahu-tahu jadi ketua umum partai. Kalau anu jenengan dari bawah. Ini kita agak cepatin aja, kita sudah tahu prosesnya seperti itu. Ini kan Mas di pusat itu ya, yang seperti saya tadi sampaikan tentang ada hubungan yang tidak harmonis antara PKB dengan PBNU. Ya terutama kalau lembaganya sih nggak ada apa-apa, tapi perseorangannya, orang-orangnya yang agak ini. Jadi apakah juga kemudian di Kebumen ada di daerah tingkat PC ada pengaruh hubungannya atau tidak? Soal hubungan NU PKB itu kan kita sudah menganggap itu biasa. Saya kira kalau di kabupaten nggak ada masalah, hubungan kita harmonis. Saya juga hari ini sebagai ketua DPC PKB sekaligus merangkap Pakwan pengurus cabang itu. Jadi saya nggak masalah. Cuma itu kan hanya soal personal yang memang hari ini yang selalu bikin kacau di partai. Itu dari dulu memang. Itu Mas Hur sudah terkenal. Orang-orang itu saja. Oh gitu ya? Ya, orang-orang itu memang dari dulu juga. Padahal dari dulu juga nggak pernah berkarir di PKB. Awalnya juga di mana, lalu kemudian pernah di PDIP, pernah di mana, lalu kemudian hari ini tiba-tiba kepengen mengambil ya, ketika PKB sudah besar, dia ingin mengakuisisi itu biasa itu. Tapi kira-kira ada arahan dari ketua. Gimana?
soal Ya artinya ini dalam menghadapi orang NU berarti tetap tetap instruksinya dari DPP itu bahwa kita tetap harus sinergi, kita harus melihat NU sebagai bagian dari keluarga besar kita. Apapun kita dilahirkan dari NU, jadi kita tetap harus sebagai anak yang berbakti tetap harus menjadikan NU sebagai bagian dari rujukan kita. kemudian masalah ini ya PKB ini kan kemarin ikut mengusung Anies. Ya. Saya itu mendengar apakah karena pengaruh Anies sehingga PKB perolehan kursi PKB di legislatif itu meningkat. Kira-kira apa? Apa karena pengaruh Anies atau karena memang apa istilahnya mesin organisasi sudah maksimal kerja? Jadi di PKB itu ketua umum hari ini menjadi sentral perjuangan. Jadi kalau soal pilpres itu yang dilihat bukan soal Aniesnya tapi soal ketua umumnya Pak Muhaimin, di mana Pak Muhaimin Iskandar ini menjadi salah satu calon wakil presiden, sehingga di situ kita punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab elektoral ya, gitu. Sehingga kita harus bagaimana memperjuangkan beliau Pak Muhaimin. Nah implikasi dari itu semua ada namanya efek kotel itu, ekor jas itu, lalu kemudian berimplikasi kepada naiknya perolehan suara partai. Ini di mana-mana di Kebumen kami misalnya ya di Kebumen kita dalam pemilu sejarah pemilu 55 sampai sekarang belum ada partai berasaskan Islam itu menang di Kebumen. Nggak ada sejarah. Sekarang menang. Baru hari ini kita menang di Kabupaten Kebumen. Ini sejarah yang tercipta. Hari ini juga bisa kita lihat, kita rasakan manfaatnya. Jadi 11 kursi kita peroleh hari ini sama dengan partai rival, tetapi dari sisi suara kita lebih tinggi 2.500 suara. Artinya sebagai pemenang gitu ya. Kemudian rencana karena kan istilahnya PKB sudah pemenang dalam hal program-program itu tetap mensinergikan dengan pemerintah, bupati atau ada usulan-usulan dari PKB nanti ya. Jadi hari ini kan ini menjelang kontestasi pilkada. Ya. Kemarin itu kita punya jargon asal menang mangkat derek. Nah, lalu kemudian hari ini kita menjadi bagian dari yang akan ikut berkontestasi dalam elektoral besok, pilkada besok. Nah, oleh karenanya ini PKB juga mengajukan calon sebagai bakal wakil bupati, ya bakal calon wakil bupati. Kenapa enggak ininya orang nomor satu? Ya, tentu ini soal dalam politik itu kan banyak faktor yang harus dihitung. Ada faktor elektoral, ada faktor kapasitas, ada faktor soal perangkat pendukung. Perangkat pendukung ini yang semua orang NU lemah di sisi itu. Artinya soal keuangan segala macam. Tapi sisi elektoral? Elektoral itu harus jalan seiring dengan soal-soal semacam itu. Kita kan sudah pengalaman lama di politik, jadi sangat paham terkait dengan hubungan sinergitas antara kapasitas dan isi tas. Jadi kita paham betul. Karena itu kemudian tidak maju ke nomor. Oh iya, kita harus realistis lah soal itu. Tapi kalau umpamanya teman-teman partai yang lain mendukung, teman-teman partai tentu mendukung, tetapi mereka juga melihat bahwa mereka harus realistis. Targetnya apa sih? Kan kemenangan. Nah, kalau sekedar maju tanpa target kemenangan ini yang memang agak susah. Artinya berbeda dengan pilpres. Pak Muhaimin pilpres berbarengan dengan pileg. Sementara hari ini pilkada berdiri sendiri, berbeda. Jadi targetnya tentu target kemenangan. Dari sisi ini kan saya dengar semua partai mendukung pasangan, termasuk panjenengan, wakil bupati dan wakil bupati kan semua partai itu mendukung sampean.
Ya tidak, sebenarnya tidak. Apa begitu Pak? Tidak. Artinya ada partai-partai yang memang independen, artinya punya calon sendiri. Incumbent hari ini punya PDIP, menurut saya PP3, lalu kemudian mungkin PAN. Ini yang mereka bertahan di sana. Partai-partai lain itu mendukung kami. Ada Gerindra, ada Nasdem, ada PKB, ada Golkar, potensinya juga ada Golkar, ada Demokrat, ada PKS. Ini berpotensi untuk mendukung kita. Partai yang lain yang memang tidak punya kursi, partai non elektoral istilahnya, itu semua ada 9 mendukung kita semua. Itu seperti itu. Jadi hari ini apa namanya? Jadi ada 8 lebih ya. 6 elektoral, 6 partai yang elektoral yang punya kursi dan 9 partai yang non elektoral. Jadi ada 15. Apa? Kalau umpamanya itu nanti panjenengan itu menang, Ya, Allah. ya saya doakan lah. Mudah-mudahan. Lalu apa kira-kira program ke depan yang harus di mungkin apa diutamakan atau diteruskan dari bupati sekarang atau gimana? Ya, saya kira ada banyak yang harus dibenahi di Kabupaten Kebumen. Kebumen itu total termiskin se-Jawa. Termiskin itu artinya kita paling rendah ya, paling di bawah. Itulah yang menjadi target dan pikiran serius. Sementara hari ini kita ini kan hampir 80% Pak, warga kita itu ada di pedesaan. Sementara focusing kita besok tentu ya pembangunan di tingkat pedesaan. Iya, pedesaan. Nah, kalau hari ini sepertinya hampir konsentrasi di perkotaan. Konsentrasinya hampir di perkotaan. Berapa tahun ini? Iya, beberapa tahun ini di daerah Bupati ini semua terkonsentrasi di perkotaan. Ada di alun-alun, ada di yang semacam itu. Itu proyek-proyek yang menurut saya itu proyek mercusuar lah. Nah, sementara kita ingin bagaimana proyek ke depan itu proyek yang menambah terhadap apa namanya penghasilan. Ya artinya katakan ya artinya bahwa proyek ini menambah daya beli masyarakat, menambah program ini menambah tingkat ekonomi masyarakat. Sehingga itu lebih penting bagi kami untuk bisa dilanjutkan di apa namanya pembangunan yang akan datang. Kalau yang dana desa itu Dan desa kan peruntukannya sudah jelas, ya. Artinya di artinya itu untuk istilahnya mendongkrak bahwa warga kehidupannya dan penghasilannya kan jadi mungkin bisa meningkat dengan adanya kegiatan menghidupkan ekonomi lokal. Ya, tapi kan dana desa itu jumlahnya juga sangat terbatas. Yang pertama tentu peruntukannya sudah ditentukan oleh ketentuan aturan. Nah, sementara mereka butuh stimulus yang lain. Artinya tanpa ada supporting dari pemerintah daerah, APBD, yang menyentuh hal-hal terkait dengan pembangunan di desa, mereka akan kesulitan juga untuk bisa, untuk mandiri. Kita punya ada beberapa desa mandiri, tetapi tetap saja semuanya tetap masih ikut menggantungkan nasibnya dalam tanda kutip kepada pemerintah daerah. Itu kenapa kemudian Kebumen itu kan jadi jadi dikenal sebagai daerah miskin itu bagaimana cerita aku bisa? Ya, ini memang kan hasil dari statistik ya, nasional. Ini kan hasil keluaran dari Badan Statistik Nasional BPS. Ini tentu indeksnya macam-macam, indeks yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini itu macam-macam. Nah, kemudian dari hasil ini, sensus yang sudah dilakukan ini ternyata menunjukkan bahwa kemiskinan warga Kebumen itu di atas rata-rata, daerah lain, sehingga kita mendapatkan predikat daerah termiskin. Ya, saya kira soal lapangan pekerjaan ini menjadi PR, lalu soal mungkin ya soal industri yang memang hari ini sangat terbatas, kemudian soal buruh tani ini
hari ini terbesar di Kabupaten Kabupaten. Ini. Ya itu mungkin itu nanti jadi ini ya Pak, jadi untuk ke depan itu jadi salah satu program penyidikan mungkin dalam hal menekan angkanya mungkin ya. Ya, saya kira soal bahwa apa namanya, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan itu akan menjadi fokus pasangan kita di Indonesia ini, di mana kami punya kiat-kiat tertentu agar setidaknya biaya produksi itu dipangkas. Ya, biaya produksi itu dipangkas. Lalu misalnya apa yang harus fasilitas daerah berikan, misalnya daerah memberikan fasilitas apa kepada desa, kepada akses jalur-jalur misalnya komoditas, itu ini akan menjadi titik berat kami nanti ke depan. Ini kan saya dengar ini para petani kan mengeluhkan masalah karena petani kan berkaitan dengan pupuk dan obat-obatan pertanian, katanya pupuk sudah sulit, mahal. Nah, nanti kira-kira kalau itu nanti dihadapi jenengan sih gimana kita akan lihat bahwa hari ini problem utamanya ada di distribusi pupuk, di mana mungkin para distributor yang memang nakal misalnya, atau pengecer yang nakal ini kan menjadi titik fokus nanti ketika ini memang menjadi bagian dari kewenangan pemerintah kabupaten, akan kita rapikan dan kita tertibkan. Lalu kemudian pemberlakuan soal kartu tani ya, kartu tani ini mungkin dulu niatannya bagus, tetapi prakteknya kan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Banyak kendala. Ya, banyak kendala. Karena misalnya ketersediaan pupuk dengan luasan lahan tidak seimbang. Nah, sehingga jatah-jatah petani ini terkurangi. Nah, ini yang harus kemudian diselaraskan antara data kebutuhan dengan data ketersediaan. Nah, ini menjadi penting. Jauh. Ya, ini mestinya menjadi titik fokus. Nah, itu nanti apa untuk menangani itu kan artinya kan perlu pasokan yang banyak untuk Kayak kira soal pasokan, soal alokasi daerah itu sudah ditentukan bahwa RDKK cara istilahnya itu rencana dasar kebutuhan kelompok segala macam ini kan sudah valid sesungguhnya. Nah, RDKK inilah rencana dasar kebutuhan kelompok ini nanti yang akan diturunkan oleh pemberi subsidi dalam hal ini negara melalui pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ya. Misalnya Kebumen saya tidak tahu apakah itu dari Pupuk Sriwijaya atau mana, itu kan maksudnya dasarnya atas dasar itu, artinya bahwa kebutuhannya sesuai dengan apa yang sudah kita kirimkan ke sana data-datanya, harusnya itu. Kalau Kebumen itu petani itu berapa persen? Tetap kita itu angkanya di atas 70%. Luasan lahan kita itu antara lahan kering dan lahan basah juga antara 60-40. Jadi 60 kering. 60 kering, ya. 40 basah. Karena pegunungan sana dan pesisir itu termasuk lahan kering. Oh, lahan kering. Oh, pesisir. Ya, pesisir dan daerah pegunungan. Mestinya yang bagus itu 60 basah. Ya enggak seperti itu. Juga. Tapi intinya bahwa sesungguhnya potensi apapun ada. Kita punya. Artinya perkebunan kita bisa ada, persawahan kita juga ada. Nah, ini semua tinggal digali potensi-potensi apa yang harus kita misalnya di produktivitas yang tingkatkan ya. Satu soal produktivitas, yang kedua soal kebutuhan pasar. Misalnya itu beberapa produk unggulan di daerah utara itu. Misalnya buah, ya, tanaman-tanaman seperti vanili. Itu kan produk-produk unggulan semuanya dan punya harga ekonomis yang tinggi. Kopi misalnya, hari ini luar biasa itu pemerintahan kopi pasar, lalu vanili di pasar, itu luar biasa. Belum lagi produk-produk lain, produk hortikultura semacam jenitri yang menjadi sentralnya adalah Kebumen. Ini sesuatu yang harus kita genjot produksi dan pemasarannya. Yang penting itu kan soal pemasaran. Ya. Bagaimana pemasaran ini bisa menjadi titik fokus dari pemerintah kabupaten dalam menjalankan fasilitasi itu. Penting. Jadi produk-produk pertanian itu kayak tadi yang di utara itu, apa itu bisa
mencukupi kebutuhan, apa harus mendatangkan Enggak, itu kan justru produk-produk semacam itu bukan produk-produk konsumsi lokal. Bukan, mereka bisa jadi menjadi barang-barang eksklusif, bisa ekspor. Ya, seperti Jenitri itu Cina, India, mana daerah-daerah sana itu Timur Jauh itu butuh yang semacam itu. Iya, namanya Jenitri. Yang buat tasbih. Untuk buat tasbih. Itu memang buahnya itu untuk khusus buat tasbih itu. Iya, bijinya. Bijinya ya. Iya, iya. Itu dalam hal itu. Kalau dalam hal pendidikan nanti gimana? Ya apalagi banyak katakanlah panjenengan itu kan PKB yang berbasis Islam ya. Apa nanti banyak pesantren atau akan diapakan itu apa atau sekedar yang sudah ada kita ditingkatkan atau ditambah apanya kalau kurang biaya atau hari ini keterlibatan pemerintah daerah itu sangat minim di pendidikan keagamaan. Makanya kemarin tahun lalu saya sebagai ketua partai itu mendorong adanya perda pendidikan pesantren. Tetapi itu ternyata terganjar oleh fraksi-fraksi lain yang memang tidak ada nilai perjuangannya terhadap NU. Ya tentu ini soal ini selalu berpihakan. Kita sangat berpihak kepada NU, sementara fraksi lain tidak berpihak kepada NU. Sehingga di situ diharapkan ada keterlibatan pemerintah daerah dalam hal pendidikan keagamaan dari mulai TPQ, Madin, madrasah dan sebagainya. Nah ini tentu hari ini pendidikan kita melihat arah pendidikan kita itu kan lebih cenderung kepada ya coba kita lihat hari ini beberapa tentu kita harus adil dalam hal ini. Tetapi faktanya bahwa pendidikan madrasah itu lebih diminati hari ini. Artinya bahwa era arus globalisasi yang sedemikian deras dari teknologi informasi mungkin membuat pemikiran para orang tua menjadi khawatir terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anaknya. Nah, ini tentu harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah. Adanya beberapa merger dari SD dan seterusnya itu juga menjadi bagian yang harus diantisipasi. Itu ini penanganannya perlu khusus. Apa istilahnya saya dengar sampai ada SD yang kurang murid ya. Sementara madrasah kelebihan. Itu jadi antara apa ya mungkin tadi itu benar ya, antisipasi orang tua menghadapi yang zaman seperti ini sehingga khawatir sehingga perlu orang tua memberi bekal agama gitu ya. Tapi dalam hal umpamanya memfungsikan guru-guru ngaji gitu. Itu tadi saya bilang bahwa ada campur tangan pemerintah harus. Guru-guru ngaji. Hari ini guru-guru ngaji itu mereka hanya lillahi ta'ala lah, tidak ada insentif apapun dari pemerintah daerah. Kalau umpamanya pemerintah daerah itu memberikan insentif juga bisa. Bisa saja. Itu kan kebijakannya pemimpin. Bisa saja. Tapi selama ini kan katanya tidak ada. Ya karena memang undang-undangnya sudah ada. Tapi perdanya belum ada, apalagi perbuknya. Nah ini yang harus menjadi bagian dari yang disepakati oleh komitmen ini harus oleh elit di kebumen. Dalam hal ini elit pemegang kekuasaan, termasuk fraksi-fraksi yang harus ya itu artinya kan memang perlu terlibat ya semua stakeholder lah ya untuk meningkatkan pendidikan keagamaan dan juga pengajarnya. Ini yang kadang-kadang kan pengajarnya kurang diperhatikan. Makanya apakah kemudian nanti dengan Bu Lilis dan jenengan tertampil itu bisa kita kasih guru-guru ya mungkin saja. Meskipun umpamanya per tribulan apa. Oh iya, saya kira itu kan semua bisa melihat atas kemampuan keuangan daerah. Jadi soal itu menyesuaikan saja kemampuan keuangan daerah. Tapi bahwa pemerhatian pemerintah daerah kepada madrasah, kepada lembaga-lembaga keagamaan itu menurut saya penting. Karena hari ini apa sih yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini soal pendidikan? Pendidikan itu lebih banyak di tangan swasta. Mereka lah yang punya peran penting di dalam mendidik anak-anak bangsa ini, bukan negara. Hari ini prakteknya begitu. Lah kehadiran kami di pemerintah daerah itu
mestinya menjadi hal yang penting untuk bisa memberikan kontribusinya kepada semua pejuang-pejuang pendidikan. Apakah itu pendidikan agama di tingkat dasar, di tingkat menengah, dan seperti itu. Mudah-mudahan terpilih. Terima kasih. Tetapi nanti istilahnya 100 hari pertama apa yang? Oh enggak, kita nggak punya. Oh nggak punya gitu. Terus? 100 hari pertama kita itu bekerja tidak 100 hari, itu bukan 200 hari, bukan 300 hari, tapi kita akan bekerja 5 tahun. Jadi target kita tentu adalah apa yang akan kita lakukan adalah sesuatu komitmen yang memang dikehendaki masyarakat, bukan apa yang akan kita lakukan adalah kehendak kami. Intinya seperti itu. Ya. Tapi kan untuk tahu seperti itu kan harus menjaring suara. Ya. Sudah dilakukan oleh sudah dipetakan bahkan. Yang paling istilahnya yang urgent. Kita kan soal pendidikan tadi. Soal pendidikan agama itu hal yang penting dan urgent. Nah, untuk mengangkat selain mungkin dengan hasil pertanian dan lain-lain, ada stimulus umpamanya bantuan apa dari Pemkab? Sebetulnya sudah banyak kalau bantuan-bantuan seperti itu. Stimulus sebetulnya sudah banyak. Ada yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten. Sebetulnya banyak. Hanya soal sasaran saja yang mungkin tepat atau tidak tepat. Ini sasarannya. Lalu kemudian pengembangannya seperti follow up-nya seperti apa. Hari ini sudah diberi stimulus ini, orang-orang sudah diberi alat misalnya, mereka sudah mulai memproduksi, lalu berhenti sampai produksi saja, itu kan sudah akan jadi apa-apa. Bagaimana caranya ini menjadi dipasarkan, bagaimana ini menjadi nilai tambah ekonomi, ini kan penting. Kira-kira yang jadi masalah apa agak tergantung sama pasar memasarkan atau diapakan dengan melihat ini soal keinginan baik ya, goodwill yang saya kira masih kurang. Keinginan baik artinya kerja keras ya ini memang perlu dipacu. Jadi saya kira kalau ada keinginan baik, ada keinginan bekerja keras, tidak hanya duduk di belakang meja, ya ini akan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Demikian teman-teman semuanya, obrolan ringan lah sebagai perkenalan. Obrolan ringan tanpa makanan ringan. Ya. Makanan berat kok, sehari ringan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman semua bisa menelaah, dan mudah-mudahan kita doakan lah ya teman-teman, teman-teman yang ada, teman-teman saya yang ada di Kebumen, mudah-mudahan ikut membantu dalam mensukseskan pemilihan calon lilis jeri jargonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, guys. Moga, ini salaman bang. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti kalau